Hello fellas, look who's back. Yep, it's me. Sika Sepautap. Selamat datang kembali di channel Lautap kali ini, dan kita kali ini masuk ke segmen baru di channel Lautap. Kalian yang nonton ini selamat datang di Rumah Anjay. Kita masuk ke segmen intervensi. Jadi konten intervensi ini adalah, atau segmen intervensi ini adalah segmen di mana kita ngebahas kejadian-kejadian atau drama-drama atau kasus-kasus yang terjadi di Rumah Anjay. Karena aku berhubungan atau bekerja sama dengan banyak orang, dan teman-teman Anjay Team yang lain juga bekerja sama dengan banyak orang, sehingga bisa dipastikan setiap hari itu ada banyak kejadian-kejadian. Nah, biasanya itu kita review atau kita meeting tuh tertutup. Nah, aku kepikiran mau bikinin konten sesi intervensi ini biar kalian juga bisa dengar atau menyaksikan kejadian-kejadian yang terjadi di Anjay Team behind the scene gitu. Kita kan yang kalian tahu, kita selama ini syuting fun-fun aja, ceria-ceria aja. Tapi kembali lagi, kita semua manusia, bukan nabi coy, Anjay. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia, bukan nabi boy. Pasti ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Jadi tetap ada kejadian-kejadian juga kesehariannya tuh. Nah, di kesempatan kali ini kita mau bahas sebagai sebagai intermezzo juga. Jadi 3 hari yang lalu aku, Indira sama Ibnu itu alhamdulillah dapat undangan umroh dari Arab Saudi. Di tengah-tengah di tengah-tengah kita bertiga lagi ibadah di Arab Saudi, aku dapat WA atau WhatsApp kayak gini. Itu dari Caca, karena ada insiden yang terjadi di Rumah Anjay. Caca bisa langsung cerita, jadi apa sih sebenarnya yang terjadi waktu itu? Malam apa? Malam Sabtu. Malam Sabtu ya? Iya. Malam Sabtu tuh jadi Jumat Bang. Jadi setelah kita ya biasa ngantor kan, itu gue rencananya pengen bikin konten nginep lagi. Oke. Karena kan sebelumnya lumayan banyak yang suka dan lumayan banyak yang request juga. Bukan lumayan, malah banyak banget sih yang request kan. Terus akhirnya kesepakatan sama cewek-cewek kita nginep, tapi waktu itu tuh nggak ada Salwa karena Salwa lagi cuti ya Wak ya. Terus kita berlima nginep, gua, Kak Kintan, Jihan, Kak Amel, sama Dinda. Oke. Nah pas nginep itu sebelumnya udah di Oh ya, udah direncanain buat kita ngapain ya aktivitasnya, karena di part 1 itu nginepnya nggak terlalu banyak aktivitas gitu loh, kayak cuman di jajan-jajan, terus cuman ngobrol di sini, jadi nggak dijadwalin banget kemana-kemananya gitu. Nah di part 2 ini banyak yang request juga untuk masak-masak, masak-masak bareng gitu kan. Terus akhirnya sebelum masak kan pasti kita belanja dulu ya Bang ya. Belanja, terus pas belanja itu memang startnya udah sore. Karena kita nungguin yang pas lagi ngedit tuh, pas editornya tuh udah kelar ngedit. Udah free? Udah free. Nah itu kebetulan sore berangkatlah kita ke supermarket kan. Terus udah belanja apa segala macam, nyampe rumah itu maghrib. Maghrib, terus free sebentar, sholat apa segala macam, terus baru start syuting tuh kayaknya sekitar jam 6:30 gitu. Jam 7 kurangan ya. Udah mau jam pulang. Terus start syuting, tapi biasa kan preparation makanannya dulu, bahan-bahannya. Terus kita waktu itu ngerencanain bikin suki, jadi kuah-kuahan gitu Bang. Gitu kan syuting biasa masak-masak di dapur bersih.
Nah, pas lagi preparation, terus apa segala macam lancar. Terus juga pas masukin bahan sukinya itu ke dalam ininya panci, itu ternyata pancinya itu kurang besar. Makanya kita bagi si kuahnya itu jadi 2 panci. Pancinya kurang besar atau kalian masukin kuahnya terlalu banyak? Kurang gede sih Bang. Soalnya Kurang gede? Itu kan banyak gitu kan. Hah? Terus pikiran kita juga pas buat yang rame-rame lain juga, buat kayak masukin Bang Andre gitu. Buat cowok-cowok juga tetap mau makan-makan. Oke. Cowok-cowok yang Terus karena nggak muat, terus kita kayak memisahin 2 panci gitu. Terus nanti jadi sukinya dibagi 2 juga, soalnya kan nanti ngembang kan, takutnya luber terus nggak muat gitu. Jadi kita bagi 2. Iya, di awal malah kita kepikirannya takut luber apa segala macam, karena kan kalau dumpling itu kan dia mekar ya kalau misalnya udah mau matang gitu ya. Terus akhirnya dibagi 2. Nah emang yang satu itu kecil ya, satu kecil kayak gak terlalu sedang gitu ya, sedang. Terus yang satu emang agak lumayan besar. Terus pas udah dimasak-masak, bumbuin apa segala macam, dicicipin kan, oh udah nih, udah oke rasanya. Terus tinggal matengin. Nah pas matengin itu kita berencana, kan kompor di dapur bersih itu ada 3 ya Bang? Iya. Ada 3 tungku. Satu gede, 2 kecil ya? Satu sedang, satu lagi kecil. Oh gitu, Iya. oke. Nah kita itu pas awalnya naruh si 2 panci itu di yang kompor gede sama yang kompor kecil. Karena kita mau matengin, jadinya si kompor kecilnya ini mau kita pindahin ke kompor yang sedang. Nah pas dipindahin, jatuh lah itu. Nggak jatuh sih sebenarnya, kayak mau naruh tapi tempatnya nggak pas. Jadinya Kepleset. Jadinya agak Klek gitu ya? Iya. Ke depan gini, soalnya jadi kan pertama matengin yang panci gede dulu ya. Terus yang panci kecilnya itu belum matang-matang karena apinya kecil. Jadi yang panci gede udah matang, mau ditukar gitu. Ditukar ke api yang sedang, yang dekat temboknya gitu. Nah pas naruh tuh yang ujung sininya mepet tembok, jadi bawahnya nggak pas. Jadi pas dilepas tuh ke bawah gini, jomplang. ada pegangan kan, jadi berat ke sini. Iya, nah terus pas tumpah itu kita berusaha nggak panik kan, udah matiin dulu apinya. Apinya kita matiin, terus kita ambil. Belum ambil Lah kan itu belum panik, kan baru tumpah doang. Pertama tumpah doang. Tumpah doang belum panik, Iya, masih biasa. belum panik. Gua langsung mulai ini ya. Iya, gue langsung matiin kan tuh apinya, udah matiin dulu gitu kan. Terus baru si kan becek banget tuh ya. Terus gue sempet lapin juga pakai tisu dapur yang tebel gitu. Terus habis pas lagi ngelap kayak apa ya, bunyi gitu. kayak bunyi tek 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 tek. Romantiknya. Iya. Romantik. Kayak pas kita lagi nyalain kompor kan tek 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 gitu kan. Nah itu bunyi lagi padahal kompornya nggak diapa-apain sama sekali. Nah terus pas di situ gue panik, langsung manggil Abus tuh kebetulan lagi di ruang tamu ya. Jauh itu nolonginnya. Di ruang tamu editor ya Bus ya. Sama Bus ini dah Bus tolongin. Teriak-teriak nggak manggil abusnya? Iya, tapi sambil ketawa, kan lu nggak percaya. Oh jadi agak teriak. Iya. Agak teriak, tapi bus gitu. tapi sambil ketawa. Iya, terus gua diketawa, gua ke dapur siapa pada ketawa, dah di prank gue dikendali. Sebenarnya nggak ketawa Bang, jadi semua panik. iya mungkin kayak kita berusaha untuk menutupi ekspresi panik itu, jadinya kayak mau senyum tapi kayak ketahan gitu, kayak orang ceming jatuhnya malah, bukan ketawa. Ketawa aja itu. Nggak ada yang Ini ketawa, Gus, di situ. ini apa? Ketawa awkward ya? Kayak Enggak, ketawa. sama sekali nggak ada yang ketawa Bang. Itu lagi serius banget ngomongnya. Kalaupun ada yang ketawa pasti kayak, "Duh, jangan malah ketawa, nggak jelas, orang lagi serius gitu loh." Makanya gue nanya kan, kok gue pernah ketawa tapi Iya, bener terus, nggak gue nanya? iya, Karena terus gue ketawa semua. sampai 3 kali ada kali Bus lo enggak beneran Bus serius. Terus pas Abus jalan baru tuh ya, pas lu dengar sendiri si kompornya itu tek 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 tek, baru lu ya cek ya. Iya. Ya udah, minta tolong lah sama Abus kan, cek terus gimana Bus? Pas lu cek itu Ya udah. Itu pas koslet itu posisi jam berapa? Mau mateng gitu. 8:30 malam. iya,
Kan start jam 7 tuh sampai setengah 9. Soalnya mulai prepare-nya itu bang, dari prepare kayak motong-motong, nyuci-nyuci gitu. Ini Kan sambil syuting. yanginnya. Iya, sebenarnya kita juga bagi-bagi ke beberapa orang sih bang. Ada yang satu minta tolong buat minta tolongin pegangin kamera, terus nyangin apa nyuciin gitu kita bagi gitu loh, potong-potong apa segala macam. Terus juga bumbunya itu nggak langsung dimasukin ya kak, kita pakai 2 bumbu, ada yang instan sama yang harus diolah dulu gitu. Itu jujur gue pas dapet chat itu dengar kompor listrik gue deg-degan loh, lumayan deg-degan loh, karena kan gue kepikirannya waduh di rumah lagi nggak ada orang gitu, maksudnya orang terbatas gitu di rumah, terus ada bayi kan, maksudnya ada ade gitu, ada Mas Abi gitu. Jujur gue sempet deg-degan tuh, karena gue kepikirannya kalau koslet tuh selalu meledak, kepikirannya tuh selalu kalau koslet itu meledak. Gue kepikirannya kalau koslet tuh selalu meledak, kepikirannya tuh selalu kalau koslet itu meledak gitu. Lagian kalau ininya pas nggak ada asli, namanya pas nggak ada alam, nggak ada bala gitu, kan lagi sepi juga. Ya itu sih pertama gue emang merencanain lagi nginep kan, terus sebenarnya yang rencanain pertama apa ya Naya? Gue yang mau lah, jadi maksud gue tuh kan Kintan yang rencanain nginep atau yang rencanain masak di nginep? rencanain nginep. Oh, ngerencanain nginep. Jadi gue tuh mikirnya gini kan, selama kegiatan selama bala sama tahun umroh itu kan sedikit. Jadi menurut gue biar lebih hemat waktu, Jumat kita nginep, Sabtunya kan setengah hari doang, jadi dia nginep gitu. Berarti idenya Kintan sebenarnya ya. Sebenarnya gini sih bang, waktu pertama kali nginep tuh kita seru lah gitu kan, maksudnya rame-rame Yang part 1? gitu. Iya. Oke. Walaupun pas gua syutingnya pun kayak biasa aja gitu menurut gua, maksudnya di shoot kejadian pas di syuting tuh biasa aja gitu, tapi pas di belakang kameranya menurut gua itu seru. Gua juga jarang-jarang kan gitu ngumpul-ngumpul sama teman-teman cewek gitu kan, terus kayak yang lain ternyata merasakan hal yang sama, seru ya nginep, ntar kita rencanain lagi yuk nginep gitu. Malah pas yang nginep kedua itu gue nggak pengen di-syutingin gitu loh, udah lah nggak usah syuting, gue pengen nikmatin aja waktu sama kalian. Nginepnya pengen nginep beneran aja gitu pengen ya. nginep beneran, Have fun main, aja. iya gitu, tanpa mikirin konten apa segala macam kan. Terus nggak kata-kata dari yang lain juga, maksudnya kasih feedback gitu. Saya nggak sih lu kalau nggak dikontenin, apalagi kan lumayan gede juga viewsnya pas kita nginep kayak gitu. Terus gue mikir-mikir ya udahlah, tapi ngapain ya gitu kan. Terus yang lain juga pada sugestinya masak aja gimana tetap segala macam gitu. Udah akhirnya gitu. Kenapa kepikirannya di dapur tengah, di dapur bersih, bukan di dapur belakang, dapur kotor? Nah sebenarnya juga gue di awal mikirnya malah di dapur kotor. Oke. Tapi gue lupa siapa yang bilang gitu, ada anak-anak sini yang cewek-cewek ya ikut nginep. Kayaknya itu deh gerah kalau di dapur kotor kan lu nanti syuting juga. Karena di pikiran gue tuh syutingnya kayak kalau di channel gue tuh kan kalau syuting masak-masak gak pernah kayak yang apa serius banget gitu kan. Kayak yang ini tutorialnya apa segala macam. Nah gue pengennya lebih kayak ke vlog nginep aja, karena emang judulnya kan vlog nginep gitu. Nah gue tuh malah pikirannya pas masak itu di dapur kotor, nggak pakai lighting, kayak cuma direkam pakai HP biasa doang gitu, kayak Raw vlog gitu. amatir gitu. Iya. Ya. Tapi karena gue ada dengar gitu, kan gerah Cok kalau masak-masak gitu, udah gitu kan lama apa segala macam, takutnya penontonnya juga gak nyaman karena nggak ada lighting apa segala macam. Akhirnya kita memutuskan di dapur bersih. Mungkin karena biasa ngeliat aku syuting juga kali ya. Kalau misalnya syuting aku kan produksinya tuh banyak gitu sekali masak. Nah ini kan masak juga bukan buat cuma satu orang gitu kan, buat rame-rame, buat yang nginep juga. Jadinya udah di dapur bersih aja gitu, udah enak, bersih, adem, terus habis itu tempatnya luas, mungkin gitu juga kepikirannya. Tapi udah ada yang sempet nyaranin kan, ciwi-ciwi yang nginep ini kan kebanyakan mending di dapur aja, dapur bersih aja gitu. Ada yang sempet nyaranin nggak di dapur kotor? Siapa? Hasan? Lu sempet nyaranin? Sempat
kan lu jam 8:30 masih ada? Masih ada. Oh masih ada. Masih belum balik lah. Ah. Itu gue bilang, Cak, kenapa sih nggak di double kotor aja gitu? Terus kata dia, enggak, lagi pengen di double bersih aja gitu. Udah gua, dan gue pikir sama kita juga udah bilang sama lu gitu, udah nggak apa-apa gitu. Udah akhirnya gue nggak ikut campur gitu. Oke. Terus yang akhirnya setelah abus kalian panggil tuh apa kejadian selanjutnya apa? Pas gua ngecek, Hah? akhirnya gua datang tadi masih banjir banget itu kompornya. Banjir air kuah itu? Ah, pantas banget sih di mah air semua ditungguin masih numpuk air gitu, banjir bener banjir. Udah gua banjirin gua keringin tuh. Kedua tiba-tiba Kenapa? bunyi-bunyi Oh ya? sabta gua kemana-mana. Nyokap gua keluar dari kamar. Dari kamar adik. Oh dari kamar adik. Dari kamar aja. Tidurnya di kamar adik, Zen? Iya emang. Oh jadi selama kita umroh, Mama sama Ade tidur di bawah karena ASI-nya itu kan semua di bawah tuh. I see. Jadi biar gak bolak-balik, Mama tuh paling concern banget sama kualitas ASI. Jadi nggak mau tuh ASI udah cair ditaruh di atas di suhu ruangan gitu, nggak mau. Jadi emang sengaja tidurnya di bawah untuk menjaga kualitas ASI gitu. Nah, aku sih sebenarnya nggak tahu cerita ini sama sekali nggak tahu. Kalau kamu di chat dari pas kita di umroh itu kan kamu nggak ada cerita apa-apa tuh. Nggak ada. Nah, aku tuh tahu pas kita pulang. Terus habis itu kebesokan paginya kita mau nge-gym, Mama manggil aku, kamu tahu nggak Indira kemarin sempat ini loh apa namanya kompornya mau meledak gitu ngomongnya. mau meledak atau gimana sih? Gua nggak ini. Jadi koslet meledak, mau meledak apa gimana sih sebenarnya? Koslet sih bang. Meledak kalau konslet. Rasanya mau meledak gitu. Apa? Sempat meledak gitu, terus habis itu nyambung. Rasanya mau meledak. Dada kalian rasanya mau meledak. Iya sih. Udah produk, udah apa kotak yang buat apa sih namanya? Saluran itu. Berarti ada gini dong, bluk gitu. Iya, enggak sampai kena kepala. Apanya? Percikannya. Apinya. Sampai kena kepala lu. Gua usah kaget gitu apa biasa ya satu. Maksudnya percikan? Saya kan gua buka. Percikan kelas. Nah, Oh, sampai kena kepala. Iya, kita nyobain lagi bertiga soalnya pas kita coba cek. nyobain nyalain lagi. Kedua. Kondisi masih tek masih gitu. Udah kering. Udah lama. Oh, udah lama. Udah dikeringin sama Pik, dibuka covernya. Kalau konslet doang mah bisa nih Pik. Udah kering, udah nggak ada airnya. Udah colok lagi gitu. Usah. Gitu. Berarti sebenarnya ada kemungkinan sebelumnya belum rusak dong. Sebenarnya emang udah kalau misalkan Caca itu kan cuma ditutup karena ditutup. Karena ditutup, oke. Kalau misalkan dibuka pasti kayak gitu juga. Iya, masih ada covernya. Cover yang di atasnya itu. Iya, yang keramik. Oh, itu bisa dibuka. Bisa. Pas dibuka meletup berarti ya, bukan meledak kan? Menutup ya, menutup. Pluk gitu. Nah, Percikan api kena rambut. Brepet. Wow. Gue nggak ngertiin sih. Kayak konslet brepet gitu. Kayak tas. Gue lagi cuti ya waktu itu. Konsepnya tuh kayak sampai lampu ruangan itu kedap-kedip kayak nggak kuat ngangkat tapi maksain buat ngangkat gitu. Apa indikator meteran buat kalau konslet turun tuh. Tapi Oh, nggak sampai turun. Iya. kayak mau ngejepret tapi nggak sampai jepret. Iya, langsung dicampur. Nah, lampunya tuh kayak kedap-kedip sendiri gitu. Oke. Terus sih syuting jam segitu juga salah, maksudnya udah jam 8:30 malam. Terus masalah kompor gitu. masa kompor gimana ceritanya? Maksudnya itu kayak masalah kompor gitu jam 8:30 malam. Nah, itu Dari siapa-siapa. Tapi satu juga Iya, habis. barangnya gitu. Gimana coba lu kan break gitu terus habis itu Ada apa sih ini berisik-berisik dari tadi kalau di TV. Lagian kalau mau masak tuh dari siang, penting jangan baru mulai malam baru masak kalau kayak gini. Nggak ada orang gimana? Beneran. Berarti kalian pas nyokap gua marah
Cengok dong. Kan tadi dari cerita lu nyerepet tuh. Nggak ada sela untuk nyaut gitu. Sebenarnya pas Tante Sapta keluar itu kan yang lain lagi pada ngelakuin aktivitas yang lagi dia lakuin kan. Iya. Terus sempat ngeliat, terus kayak kalau gue notice itu selang kayak pada buang muka gitu, mungkin segar atau gimana kan. Tapi gue lagi ngelap juga kan. Terus gue sempat berhenti, terus gue pengen samperin gitu. Terus pas selesai Tante Sapta ngomong, gue minta maaf kan. Oh iya maaf ya Tante, soalnya tadi mulainya juga udah lumayan sore, jadinya baru selesainya malam. Gue sempat minta maaf gitu, karena gue juga ngerti sih maksudnya perasaan namanya orang tua kan bang. Pasti yang dikhawatirin tuh cuma anaknya, apalagi cucu ada di situ masih kecil. Gue ngerti banget gitu, makanya gue ngerasa tanggung jawab gue juga. Maksudnya semua itu ya bukan karena gue sih, tapi tanggung jawab gue lah, gue udah sepatutnya minta maaf gitu kan. Terus makanya abis dari situ gue kan juga langsung cari tukang servis kompor kan, gimana caranya si kompor ini biar bisa hidup lagi gitu, biar bisa bener lagi seperti semula sebelum abang nih pulang ke Jakarta, pulang ke Tangerang gitu kan. Terus habis itu juga gue kan langsung chat abang kan, ceritain semua kronologisnya itu sih. Terus besoknya alhamdulillahnya udah diservis, terus udah bener alhamdulillah. Udah bener. Itu yang nyaksiin selain Abus, Opik itu siapa lagi? Gua. Lu nyaksiin juga? Gua sebenarnya agak telat tuh ke dapur yang karena yang dipanggil pada saat itu kejadian, Caca tuh manggilnya Abus langsung. Tapi menurut gua juga emang agak aneh tuh cara manggilnya, karena itu kan urgensi. Tapi Caca di situ kayak nggak ngoyo manggil Abus, bus cepetan, itu kayaknya kompornya proses segala macam, tapi kayak bus itu coba deh lu lihat tuh kayaknya kompornya kenapa gitu, kayak kurang ada urgensinya gitu. Jadi aku kayak langsung ngomong kompornya korslet bang. Atau ini kali agak terbata apa gimana? Enggak sih, kayak soalnya pas di situ kan Abus juga males ya, kayak ngapain sih, ada apaan, nggak mau, males gitu. Soalnya Caca juga kayak iya, makanya itu belum tau kalau sebenarnya Caca cuma nggak pengen bikin panik aja kan, makanya ngomongnya kayak iya. Terus juga aku nahan suara sih kan, lebih nahan suara karena dari awal. Kalau kalian nonton juga video vlognya, aku dari awal udah disclaimer, aku maaf ya guys ngomongnya bisik-bisik, karena pertama aku tahu Ade ada di situ, aku takut bikin bangun juga. Terus juga kan kita juga sempat nge-chopper bahan, itu aku sampai choppernya tuh nggak di daerah dapur, biar maksudnya suaranya agak keredam dikit. Soalnya aku juga concern sama hal itu, takut adik kebangun atau gimana, karena namanya juga udah malam gitu kan. Makanya aku manggil Abusnya mungkin gak terlalu yang kayak panik, bus gak yang teriak gitu, karena aku ngeredam suara aku biar kayak kesannya gak panik sama yang gak teriak-teriak aja gitu. Tapi aku ngerti sih, maksudnya posisi manggil Abusnya tuh nggak serius, nggak sepanik itu tuh aku ngerti. Soalnya awalnya itu pasti moodnya tuh mood happy gitu, lagi masak gitu kan. Terus habis itu pas ada kejadian si airnya itu tumpah, itu pasti lucu gitu. Bukan kayak panik kayak ini tumpah, bukan kayak gitu. Iya, pasti moodnya kayak jatuh lah gitu, yang ketawa-ketawa gitu. Nah ketika itu meletup, itu masih moodnya tuh masih bergantinya tuh lumayan cepet, jadi kayak agak shock gitu loh. Jadi manggilnya tuh kayak ini beneran gak sih ada kejadian ini, pasti kayak gitu menurut gua. Iya benar. Jadi nggak bisa kayak bus ini kompornya meledak, pasti nggak kayak gitu. Kalau itu justru malah perih banget kan. Iya. Malah itu terekam kamera kok, maksudnya pas kejadian. Iya, pas kejadian itu tumpah tuh, terus kayak ya kejadian ya udah ada jangan panik, dilap-lap dulu gitu. Itu kerekam kamera Bu. Dan videonya udah up? Udah up, tapi di situ gua potong, nggak gua masukin. Ada tapi kerekam? Kerekam. Kita tayangin kali ya yang dimaksud apa, muka-muka paniknya. Bisa nggak ditayangin? Bisa nggak? Bisa aja. Ini nggak apa? Gimana? Ada sesuatu yang concern, oh ini nggak bisa kayaknya bang gitu. Gimana Ji? Nggak aman kan? Aman. Karena sebenarnya emang yang numpahin tuh bukan Cacanya. Oh iya? Iya. Sebenarnya gua yang lagi megang kompor tuh posisinya gua sama Kak Kinta. Megang panci? Iya, megang panci. Jadi gua megang yang panci gede, terus Kak Kinta megang yang panci kecil Kak. Kita pengen tukeran gitu, tukeran tempat buat mindahin dari yang
gede ke yang kecil. Oke. Nah gue pegang panci gede, terus naruh di yang api sedang yang dekat tembok, tapi itu nggak pas, jadi Goyang. keberatan ke bagian yang api kecilnya. Oh, jadi ini sebenarnya bukan ini ya. Kalau menurut lu wah, tapi lu nggak nyaksiin ya? Iya, aku lagi cuti di situ. Lagi cuti. Tapi kalau menurut lu apa itu real tanggung jawabnya tuh? Menurut awal sih ya tanggung jawab yang bikin konten pertama. Hmm. Terus juga sebenarnya salah karena malam-malam. Harusnya kan bisa aja dari sore gitu. Karena biasanya kita juga jam 8:30 kan kayak ya udah rehat gitu. Udah sepi biasanya bahkan lampu udah mati ya? Sebenarnya masalahnya tuh kenapa konsernya tuh malam-malam, karena malam-malam tuh sering kejadian aneh-aneh gitu. Nah, Oh iya? kayak gini gitu. Orang gunting kuku aja kan sebenarnya nggak boleh malam, padahal malam masih ada lampu tuh bisa gunting kuku gitu kan. Tapi sering kali tuh kejadiannya nggak lancar gitu, nggak kayak siang hari gitu. Nggak tahu kenapa. Mungkin ada sesuatu gitu antara kalau misalnya udah maghrib tuh udah harus istirahat atau gimana gitu. Mungkin otak kita tuh udah nggak bisa fresh gitu kali ya. Jadi kejadian-kejadian kayak gini nih kejadian karena itu tadi konsepnya adalah malamnya itu. Tapi memang mau gimana dong, ini kan kontennya itu konten nginep. Pasti kan dimulai dari sore atau dari malam hari gitu kan, sampai pagi hari gitu. Lagi juga kalau misalnya masak-masak malam itu masih aman, masih umum-umum aja gitu. Dimasak sukiyaki dimasaknya tuh malam karena itu emang cocoknya untuk malam hari gitu. Salahnya lagi sebenarnya karena masaknya rame-rame gitu. Mungkin suaranya pelan tapi apa kayak Heboh. mungkin hebohnya bikin mama tuh jadi kayak apa sih gitu ya. Karena terlalu berhati-hati juga mungkin jadinya kayak jadi repot sendiri kalau Nah, terlalu bisa. berhati-hati. Kalau terus akhirnya kan udah di servis nih, udah bener gitu. Itu orangnya datangnya kapan? Besokannya? Besokannya jam 11 11. siang gitu. Yang nungguin siapa? Opik? Apa? Kata dia apa? Kerusakannya apa? Kerusakannya itu cuma yang kayak buat pemantiknya. Hah? Pemantiknya itu udah nggak bisa dipakai, dilepas. Karena koslet? Karena koslet. Oke. Nah, ada satu apa tuh yang panjang tuh nggak tahu namanya, kayak buat salurin pemantik lah. Oke. Ada yang gede. Nah itu disambungin ke yang kedua. Oke. Jadi satu pemantik buat dua ini. Oke. Jadi pemantik itu udah dilepas biar nggak konslet lagi. Oke. Nah kata dia ini udah nggak apa-apa. Terus kalau mau Nawarin ganti baterai, Mas. nawarin ganti baterai. Nawarin ganti baterai. Tanya harganya. Si siapa? Si tukang servis? Tukang servis. Jadi kompor listrik ini pemantiknya itu colok Iya. ke listrik, Iya. Tapi pakai gas Pakai juga. dari listrik. pakai gas juga. Jadi si listrik cuma buat pemantik. Iya. Si tukang servis nawarin listrik itu mau diganti baterai aja nggak? Jadi nggak ada colok. Setelah beres sebenarnya. Sebelum dipasang yang kayak dinamonya gitu. Enggak, maksudnya kompornya udah nih, udah beres gitu. Belum. Jadi di tengah-tengah dia lagi beresin, Nah, dia nawarin juga. iya. Oke, terus? Terus gue tanya harganya. Hah, Dia kasih harga 8,5. 8,5. Ganti dari listrik ke baterai biayanya 850.000. Iya. Oke. Nah, terus yang gua keselnya itu pas sudah kelar, lihat kan notanya. Hah. Cuman beda 25.000 bang. Dari ganti baterai, dari listrik ke ganti baterai. Beda 25.000. Iya. Beda 25.000. Apanya? Jadinya Jadi 825.000 Tapi perbaikannya. tapi kalau kata gua dengan nggak usah ganti bisa di kabel. Iya. Kalau kenapa langsung bisa ditarik langsung hilang listriknya daripada dipakai. Ya, masalahnya tuh yang kotaknya itu loh, harganya masih ya 800. Kan belum itu biasa belum. Jasa udah Biasanya ada di 200. 100.000. Di luar yang Itu yang biasa dibeli juga. Hmm. Paling mahal 175 atau 100. Itu udah cek harganya. Udah. Knowledge kali, pick knowledge. Knowledge orang kan dia pengalaman Iya. ini kan. Sebelumnya lo
Sebenarnya tapi nggak tahu tempatnya kan beli di mana. Ibu nggak tahu beli di mana. Pas udah tahu di mana. Iya, emang suka kejadian kayak gitu sih. Berarti sekarang jadinya itu kompor baterai, bukan kompor listrik. Kompor listrik. Masih sama. Masih sama. Kayak Mekanismenya. kompor gas sama. Jadi Aman mas sebenarnya kalau listrik. jadi udah beres gitu. Nah, tapi kan oke udah diservis udah beres nih. Jadinya kalau kayak gitu salahnya tuh salah siapa ya? Maksudnya tanggung jawab siapa harusnya gitu? Menurut gua tetap tanggung jawab gua, makanya gua take full responsibility untuk membayar si kompor itu semua. Mereka juga anak-anak yang cewek pada ini kan nawarin untuk patungan aja Ca. Mereka juga nggak enak kan pas jalan terus gua bilang nggak usah. Ini juga kan konten gua, maksudnya yang dapat benefit dari di uploadnya video ini kan gua. Jadi menurut gua udahlah gua aja, kalian kan juga udah ngasih waktu kalian, ngasih tenaga, terus capek-capek juga masak. Karena di situ jujur gua bantuin masak tuh cuman kayak nyuci apa, terus potong-potong dikit, terus nyalain apa. Bahkan di saat kejadian aja gua lagi ngerebus bihun lagi ngerendam air soun. Jadi gua nggak tahu ada kejadian itu, pas pada heboh-heboh gitu, terus baru gua lihat kenapa itu kelebihan gitu, kelebihan apa jatuh ya. Terus itu sih bang, menurut gua sih yang bertanggung jawab, karena kan dari awal kalau nggak ada konten itu, kalau nggak ada konten buat gua kan kejadian itu nggak bakal kejadian. Oke. Tapi menurut gua emang inisiatif Caca di sini buat ngelakuin manggil tukang servisnya segala macam udah bagus sih. Karena gua sendiri yang notabene-nya nginep di kantor, pas kejadian pun emang ada panik gitu kan. Pada saat itu gue duduk di kursi kerja gue tuh, jadi pas emang literally error kan, lampu udah kedip tuh kayak, kenapa nih, takut worst case lah kayak bakaran kayak apa. Toh pada akhirnya juga kan ya udah berlalu dan bisa kita kontrol itu, nggak ada yang terluka, terus ya kompor yang rusak bisa diservis gitu. Namanya musibah kan ya nggak ada yang tahu gitu, nggak ada di kalender. Jadi benar. emang udah takdirnya kompor itu rusak pas lagi Caca nginep, Caca lagi syuting gitu. Dan dia juga udah udah bertanggung jawab mau ganti apa yang rusak dari kompornya gitu lah. Jadi yang apa yang dia rusak akhirnya nanti bisa lu pakai lagi normal sama yang beda ketika nanti syuting atau buat masak segala macam di dapur bersih. Keren sih. Kalau menurut lu salah siapa? Kan tadi lu sempat dengar nih. Kan ada Caca mau nginep. Caca gimana sih tadi? Kintan ngajakin konten nginep. Caca setuju dan pemilik channel. Jihan yang numpahin. Nah, kalau menurut lu salahnya siapa? Salahnya Caca. Tetap Caca. Kenapa? Soalnya dia bertanggung jawab atas apa yang dia bikin. Proyeknya dia kan dia buat video dia sendiri. Menurut gua tanggung jawab Caca. Tapi kalau menurut gua, thank you inputnya. Tapi kalau menurut gua tetap itu sebenarnya ya balik lagi ke yang tadi kan namanya musibah nggak ada di kalender gitu, nggak ada yang tahu apa segala macam. Terus juga kalau dari yang gua ini itu sebenarnya kesalahan kolektif sih sebenarnya. Maksudnya setiap orang yang ada di situ ada involve-nya gitu, ada andilnya gitu. Jadinya ini ya, yang nyokap gua ngomel itu kalian gimana kalau yang nyokap gua ngomel? Terlepas dari salah siapa gitu kan, tadi gua udah bilang itu kan kayaknya kolektif ya. Maksudnya ya setiap orang ada andilnya masing-masing gitu. Kalau pas yang nyokap gua ngomel, sebenarnya ada dua sisi yang berbeda bang dari kita. Enggak, ada anak yang lebih panik gara-gara kejadian kompor. Ada yang paniknya banget itu karena diomelin sama mamanya Bang Gustaf. yang panik atas kompor siapa? Yang panik atas diomelin siapa? Kalau aku jujur kompor. Kalau Dia aku lebih panik karena diomelin, soalnya Bagus, lebih ngerasa nggak enak. Kak Kintan juga. Aku keduanya sih. Yang paling lemes tuh Kak Kintan, tapi aku pucet banget tahu kasihan. Soalnya kayak lebih nggak enak Iya. itunya,
kayak ya pertama syuting malam-malam, terus juga aku merasa bersalahnya karena kan aku yang tanggung jawab teledor, Yang numpain. gak enak sama tante Sabtanya, terus juga gak enak sama yang lain kan tadi awalnya lagi senang-senang, cuman karena aku yang teledor jadi kayak langsung pada diem gitu, langsung kayak gimana nih, terus kontennya juga jadi nggak lanjut gitu, jadi sebenarnya ya kalau dibilang tanggung jawab harusnya ya bagi dua gitu Ca. Bagi 2 barang gitu ya. Iya bareng. Atau bagi 3 atau bagi ya termasuk ada Amel juga ikut nginep. Model ini ikut ya? Ikut. Tapi apa namanya ya on behalf of my mom gitu ya, gue di sini mau minta maaf kalau nyokap gue ngomelnya apa kasar atau apa, atau kalian ada yang sakit hati. Nggak ngomel sama sekali sih. Gimana? Jadi gimana sih? Kayak respon alamiah Iya. aja gitu loh bang, soalnya kan kayak kita juga akhirnya ngertiin juga gitu loh. Iya. Ada bayi gitu, kayak ya panik aja kayak ada kompor meledak nih gitu-gitu kan. Dengar katanya pagi-pagi besok paginya berarti itu ya? Besok paginya mau Besok ngelanjutin paginya. lagi syutingnya. Bukan yang itu. Iya Be- sekalian lah maksudnya, kan mau lanjutin syuting gitu ya, keluar mau bisa Iya. apa. Oh, oke. Sekalian di vlogin. Terus kayak pikir, soalnya pas aku mau keluar itu Mbak Sandra aku sempet nanya ke Mbak Sandra, ya mana Mbak Sandra gitu kan, terus iya dari pagi belum keluar kamar Ade, terus aku gitu loh kok belum keluar ya, biasanya pagi kan udah nyari sarapan kan, di mejanya udah banyak piring apa maksudnya ketoprak apa segala macam, nah ini nggak ada, terus aku kayak belum sarapan kali ya, coba tawarin gitu. Pertama karena ini juga nggak khawatir, ya khawatir terus kayak ngeluhnya kok belum sarapan, biasanya udah sarapan kan pagi-pagi. Terus yang kedua juga ya sekalian ini namanya ibu-ibu kan kita udah maksudnya kalau aku tuh udah paham lah gitu, maksudnya ibu-ibu karena ibu aku juga kayak gitu kan model-modelannya gitu. Ibu-ibu tuh menurut aku kayak dihalusin aja, maksudnya mau dibeliin apa Pak, maaf ya digituin tuh udah oke lah gitu. Diselauin aja ya? Iya, Bener, tapi itu treat yang bagus. Gue dari dulu sama nyokap gue sering cekcok. Besok paginya gue nggak minta maaf, tapi gue tetap salim pas mau berangkat sekolah. Kayak gitu doang tuh cukup. Gitu. Orang tua tuh biasa kayak gitu. Itu treat yang bagus. Tapi terlepas dari itu semua juga, ya itu gue minta maaf kalau mungkin ada yang kesinggung sama omelan nyokap gue atau teguran atau apapun itu gitu sih. By the way, berapa harganya? Itu karena Amel langsung sakit habis itu. Oh iya, hari ini Amel nggak masuk ya? 2 hari. Kayaknya bukan Amel doang Kak, aku juga sakit. Kepikiran. Itu by the way harganya jadi total berapa? Kan tadi ada jasa, ada apa, ada Perbaikannya. iya perbaikan. Biaya servisnya 200.000, biaya Oke. perbaikannya 825.000. Jadi ya spare partnya. Jadi total 1.025.000. Gede juga ya. 1 juta. 1 juta. Untuk satu malam. Lu ada duit segitu ada loh. Kan kebetulan kita tuh ada gajian ya itu ya. Iya. Emang iya? Iya. Jadi alhamdulillah lah Bang bisa. Oh maksudnya waktu yang tepat gitu. Tapi lumayan nyengir nggak? Sekali. Lumayan nyengir nggak? Jadi bang, jadi makan suki sejuta yuk. Udah Jadi jokes gitu ya? tidurnya Masuk pada nggak kamar mau lagi. ya. Tidurnya keras. Sejuta aja harga ini. Lumayan ya? Iya. Keluar duit 1 juta langsung sakit juga ya? Sedihnya nggak masuk. Nggak lucu kan dia? Oh, nih ada ini dari ibu kita tercinta nih, ada Ibu kita Kartini. ada saran katanya bagi 2. Enggak, gue kalau bergabung di situ, gue nangis aja tuh. Ampun mama, ampun. Biar kata emaknya orang gue, aduh. Biar kata temannya orang mama kamu juga. Bukan, maksudnya bu jangankan mama gitu, emak orang lain misalnya emaknya Caca gitu, ngomelin. Misalnya aku Kamu lagi nginep. Iya, terus habis itu dia bilang, apa sih malam-malam gitu. Suka geledur ya. Wah, itu mah. Iya, tadi ada saran dari ibu katanya ini aja bagi 2 aja. Jadi
Yang 1 juta itu kan kayaknya kalau 1 juta kegedean. Kita paruhan aja, gope-gope, gue sama lo. Gak usah Ya. bang, kan gue ini 700-300 lah. ditambah gue 25 lah. Gimana? Gimana? Oke nggak? Gope-gope ya? Gak apa-apa bang. Hah? Gak apa-apa. Jadinya kan suci 500.000 gitu. Iya, lebih murah lah jadinya. Apa gope buat anak-anak? Disebar. Nah itu pilih gopenya buat anak-anak apa bagi 2 sama itu? Beli makanan aja. Iya sih. Langsung repot sih. Kalau nggak duit nggak apa-apa, ambil aja. Buat abang aja. Lah? Enggak, udah bagi 2 aja karena udah saran dari ibu. Jadi ya udah alhamdulillahnya selesai ya sebenarnya udah selesai ya problemnya. Sebenarnya enggak bukan masalah yang gimana banget gitu kan. Toh juga udah selesai juga gitu kan. Iya. Alhamdulillahnya. Yang penting itu kalau misalnya ada kejadian itu tuh kita tuh nggak masalah gitu, diterima aja gitu kalau memang ada kejadian. Tapi yang paling penting kita harus bertanggung jawab, itu intinya. Itu benar. Nah itu gue suka sama ini juga sama ini tanggung jawabnya itu. Oke gitu, maksudnya gercep aja gitu, kejadian minta maafnya sama siapa, terus langsung diapain tindakannya gitu. Tawarin sarapan gitu. Nah itu. Sebelumnya nggak ada chat apa-apa, kok tiba-tiba sarapan ya bang. Nyokap gue sampai nanya tahu nomornya dari mana, soalnya nyokap gue handphone itu kan ada 2. Iya. Yang hitam sama yang merah. Jangan ya? Yang aktif itu sebenarnya yang Merah. yang buat umum ya. Yang hitam itu buat yang keluarga gua. Kebalik. Dira. Oh, kebalik. Justru kalau yang hitam itu biasanya buat tukang-tukang. Oke. Kalau yang merah itu buat umum. Nah, harusnya orang tuh tahu yang merah, bukan yang hitam. Nah, Caca ngechatnya tuh kayak yang hitam. Nah, dapet nomornya dari tukang sayur. Dan nomornya dari siapa? Dari aku. Pertama aku tanya sama Teteh, terus Teteh Tuh lengkap lu ditanya. Panik katanya. mohon maaf Ca, aku nggak bisa ngasih, takut kesalahan gitu. Kata Teteh? Iya. Tapi sebenarnya aku tuh punya 2 pikiran juga bang. Pas di situ harusnya aku stop dong. Maksudnya kata Teteh juga kamu tanya aja sendiri ke orangnya. Terus aku juga agak mikir kayaknya kalau misalnya tiba-tiba chat, ih kagak sopan apa gimana sih gitu. Karena awalnya paginya belum ketemu sama sekali. Terus akhirnya aku nggak mikir tuh di situ, tanya Kak Kintan coba kali aja tahu kan. Aku yang nggak mikir. Enggak, udah pokoknya dikasih kan. Terus aku langsung chat, assalamualaikum tante, aku lagi beli sarapan keluar, ada yang mau dititip nggak gitu. Tapi pasti malam. Tapi dibalas tetap kan? Karena HP yang bukan ini, Iya. utama. Iya. benar. Dibalasnya apa? Waalaikumsalam, maaf Ca baru sempet pegang HP gitu. Aku padahal takut. Oh, nggak dibales yang sarapannya enggak jadinya? Ya karena udah malam ya. Iya. Enggak kan kali aja gini. Boleh besok aja gitu kan bisa aja gitu kan. Sebenarnya worst case di pikiran aku tuh takutnya Tante Sabta malah nanyanya gini, dapat nomor saya dari mana gitu kan. Makanya itu Sekenal gue mah nggak Ya kan, namanya- itu makanya ibunya bawang merah dah kayaknya itu. Nyokap gue nggak kayak gitu, sekenal gue sih tetap balasnya gitu pasti. sampai chatnya gue archive anjir gue. Kayak takut banget sama jawabannya gitu loh. Ternyata Kalau gue jadi mama Sabta sih gue jawabnya gini, nyuak. Gitu aja nih. Tapi ya udahlah, yang udah kejadian udah gitu, terus alhamdulillahnya nggak ada yang kenapa-napa gitu kan, ada yang nggak kenapa-napa apa semua segala macam. Yang tinggal di sini yang nginep juga nggak ada apa-apa. Besok ada apa lagi nih? Kita berdoa sih besok-besok nggak ada yang bisa dibahas di intervensi lagi ya, tapi kan nggak mungkin sebenarnya. Kan hidup tuh kan sebenarnya rentetan masalah, tinggal gimana kita ngeresponnya aja. Jadi segitu dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode intervensi kali ini. Ditunggu intervensi berikutnya ada kejadian apa lagi. Bye bye. Ada lebih. Walah.